Ini dua terang lagi kalau sedang dikasihkan. Ayat ini termasuk ayat favorit lagi masalah tauhid. Ini menurut jauh sebelum ini masalah ayat ini. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhiri. Kalimatan baqiyah itu maknanya jenis. Karena kita manusia yang berbentuk materi. Kalimat itu maknanya sesuatu yang dilafalkan. Ya, yang dirapalkan. Orang Jawa yang dirapalkan, dilafalkan ini jenis apa? Kalimat ini rumah benar. Satu-satuan suku kata atau kodiah berbahasa Arab kodiah ini disebut nama kalimat. Yang dimaksud kalimat pemeriksaan itu kalimat la ilaha illallah. Ini itu rana sing wujud hakiki atau rana unsur hakiki kecuali namun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ngendikane pangeran Ibrahimlah yang membuat. Kalau balen malih. Ibrahimlah yang membuat bahwa kalimat tauhid ini akan abadi fi aqibihi. Pada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim. Baik setelah itu secara genetik, kasus anak turun Nabi Ibrahim, maupun secara pendidikan. Ini kasus umat, kasus kita sedanten. Disebut, waja'alaha kalimatan, kelihatan fi akhidhi la'allahum yarji'un. Jadi kalau muka sini, kalau nak merangka masalah ini, berdek sekali. Masalah ini ilmu yang peka sekali. Ini akan kita terangkan. Kalimat, kalau kalian lagi. Kasus la ilaha illallah disebut kalimatul haqqin. Makanya kalau kita habis tahlil atau wiridan itu mesti diakhiri kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insyaallah ta'ala minal amin. Orang ana sing wujud hakiki kecuali Allah itu disebut kalimatul haqqin, kalimat sing hak sing nyata. Nggih. Alaiha nahya. Karena kalimat ini pula kita hidup. Wa alaiha namut, dan karena kalimat ini pula kita nanti mati. Terus wa alaiha nub'ah, dan atas nama kalimat ini pula kita nanti dibangkitkan. Insyaallah ta'ala minal aminin. Jadi kita terangkan. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, terus beliau berdoa sampai dimimpi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat Nabi Muhammad inilah wonten mandat yang disebut dengan Quran kul falillahil hujjatul baligh. Mana kula bolak-balik matur, umpama mau jadi wali. Iku ora kepengin lho dadi wali keramat sing dumane mandi utawi kula nek kepengin dadi wali sing ilmiah. Sing iso nerangno kalimat napa? Tauhid. Ngaten. Iku kula terangno jelas. Makanya kan anggere sampe mandi tenan, itu kan kaya ora sapa takun di swarga dhewe jeneng-jeneng. Sampai kita percaya sapa Nabi yang mesti di swarga kok golek sampean kangelan, penure mau kelip-kelip paham ya jadi kanji Nabi sebenarnya ceritanya itu ramu sungguh suarga mereka umatnya yang ahli tauhid digolai nah ini nak uangnya yang ngapal Quran ngalim waras ini nure jelas ngapa nure apa? Korai, pengarap, pengguru jadi cepat Nabi golai ini apa? Nak wes boleh orang ngalim kasusnya akar melip-melip apa? Jadi ini ya digolai tapi ruwet apa? Mereka mau kelak itu cepat ini tenang. Jadi yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cek muni yaquluna rabbana atmim lana napa nuruna. Ana sampean nak warai ana tadi Nabi tunggule sampean gampang nak warai. Dadi ngaten ya. Wong mukmin jeng jenu raine ana nune, tangane ya ana nune. Nah, dari kanjeng Nabi nak norm kepengin jelas nak wudu disempurnakno. Mulane ketika Nabi kan Nabi lagi kok person itu mati dengan apa boten terjadi Nabi jawab inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu umatku sebenarnya raine wudu padang mergo bekas wudu saman haro ta'ayutillah wa tahu falyaqal mulane wudu disunama diberi bukan ada kene kan urip ngene tok ben tambah terus ngene mulane wong was-was malah nyemplung segoro ben tambah terus mana wong sing mazhab Syafi'i sing masuk rok sing gawil tok itu sebenarnya kelap ora ana sanate. Itu hanya sah secara fikih tapi tidak ada dalam sanad. Kalau masuk rok yang ada dalam sanad wong sahu guru usidun ngeten iki persisnya tempat. Kula saking guru kula ngantos Rasulullah ngeten sanate. Jadi wa doa musabbihatahu ala musabbihatihi. Jadi wa doa ibhamahi ala somate udune juga ngeten. Wa musabbihatahu ala musabbihatihi ngeten. Terus akbala wa adbara hakadha. Iku Nabi tak wudu kan. Ya aku dhewe ora tau ngakoni ngene iki. Yo ngamalku wis akeh dadi. Senengane kok niru wong alim.
balik ngomong kula nu nganti saiki ya tarawih ra tau genep ya sampun. Senengane kok anut wong akeh. Nah, anu jangan ngali, jangan berdike. Ya, dan kan Nabi ini cara kula ngantos guru-guru kula antos kanjeng Nabi ngeten adalah kaza ila qafa cuma adalah ada. Ini salah satu apa? Marot. Sehingga yang diceritakno pangeran nak nur tadi mimpi ini ID terus an aiman ini kabeh wonten nur. Wonten apa? Meskipun wajah ana nur, tangan ana nur itu mawon sesing ngendikan yaquluna rabbana asmim lana napa? Nur. Ya Allah, nur kula sempurna. Ini sing dimaksud dengan Nabi Allahumma al semulai amama nuran wa min tahti nuran wa anama nuran wa anqasi nuran wa ansimali napa? Ya Allah, atasku juga kasih nur, depanku, bawahku, samping kiri itu, samping kananku kasih nur semua. Sama kanjeng Nabi itu juga nutup buat ali napa? Nuran. Bahkan seluruh tubuh saya berupa napa? Lah nanti malaikat, malah ini rawan mungkin ke Garut, malaikat itu menyelesaikan kitab seluruh dunia itu hanya sekitar 4 jam, 1/4 dari siang. Berarti kalau hari itu 12 jam, di setengah hari kan betul 12 jam itu hanya 1/4-nya. 6 jam. Benar nih. Kalau jam, 6 jam kesuwan. Nama itu sak dunia selesai. Karena malaikat main Garut saja, dia pakai prosedur standar main apa? Garut. Malaikat yang ngawur tenang, pas itu mau main apa? Ya malaikat itu terus ingatan. Ya Rasul mujrimuna bisimahum fayukhadu binawasi wal aqdam. Jadi malaikat tiga standar pengiran. Ya matab yad wujuh wa taswaddu wujuh. Malaikat nak sing ra padang tenan swarga dirisap. Nak kelap-kelip rugen cemplung ora kamu. Sampai padang. Jadi malaikat tidak mau tahu pokoke standar ngoten. Wa taswaddu napa? Wujuh. Nak raine peteng napa? Paham ya? Jadi nak sing raine padang-padang sing lure jelas malaikat jelas iki jelas swarga kelas A. Orang sing kalbar sing khotem kok sak kiloan itu sing raine padang kabeh Pak. Sing mulang-mulang lha sing mari wong pot. Sing repot malaikat napa? Kemudian anu wis paro. Iki nrokor swarga. Sing mari kesuwen iki. Lho boten iki boten piye niki tenan. Jadi ya Rasul mujrimun nabi simahum fayukhadu bin nawati walaqam. Ketika orang mujrimin sudah dikenali jelas raine iku mesum, raine apa? Mesum, tapi mesum pokok malaikat itu tuh. Mana boleh nanti nonton, jadi mungkin apa nggak tahu hari cara itu kan akan terlatih ya. Lalu kalau kita nanti kalau kita disuruh, ngeten tuh mungkin apa? Ngeten. Ini sebenarnya inna ja'alna fi a'nadim atlalan faya ilal asqan fahum napa? Mukmatu ngeten. Itu kok ngeten. Jadi fahum ilal asqan, jadi janggut niku juga jenggot. Padahal itu dipokok. Malah bener wong kono kula berawal ter wong nak mungkin rokok orang kula digribun banget. Kok posisi pun kesal. Paham ya? Ini ku penting nang rokok kok wong duwe. Tenang mawon, ora ngaji sampeyan ono dinyapa. Gua tenan tenang. Niku digludung. Niku payu khodu bin nawati wal agam. Nawati niku batok, agam niku delamaan. Jadi nak dicuancang nanti ro dengkul ku lumayan, langsung puaran tepuk nanti ro delamaan. Yang lebih itu, pun apa? Anak pun butuh sepedang ke malaikat itu geludung pun apa? Ya wali ane wong soleh, niku nggih ngoten. Wong soleh ngendikane pangeran. Niki sing asli kok Quran boten cerita klenek, boten cerita klenek. Nak tiang soleh niku sima rumpi wujud min asaris sujud. Kok bathuke ketok asar sujud. Mbok ngetok ireng bonor. Iku wong kesafir ora sing nganti ngetok napa? Ireng. Tapi nak neng hadis selesai jelas urusan ngetok ireng. Nur sing ning kiamat iki jelas masalah napa? Lah aku lah setuju itu lah, aku kalah ya iki aku. Enggak, tapi hadis orang memang itu masalah nur, ora masalah napa? Menang ngecap ireng itu urusan masing-masing. Kalau nanti nyanyian, wah ngetok ireng berarti oleh sujud suwi. Tapi dari surat suara pada jono ada tentu mesti ngetok. Repot ibadah di tiga biar ning awur ngomong. Itu urusan masing-masing. Soal ngetak orang itu urusan apa? Masing-masing. Ya bodoh bener ya teori ini. Sering sujud dia mari ngecap. Saya nak mencari sujud yang bagus dia orang ngecap. Itu sekarang masing-masing cara menafsirkan. Jadi urusan manusia, urusan pangeran. Kalau ini orang alim urusan pangeran. Kalau tak cerita yang urusan apa? Pangeran. Pokoknya pangeran dia ukuran si mahum si wujuhin min asaris. Pangeran dua instruksi. Ini rumah notenan. Ini semua yang saya pakai di sini hadis selesai. Malaikat. Saya mengharamkan api neraka, tak perlu antara sujud, memakan bekas-bekasnya nopo sujud.
Jadi dipastikan orang yang sering sujud itu tidak akan tergilas oleh api nopo. Karena prosedur standarnya begitu, mereka tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada asaris sujud. Jadi tenang, digaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan dia di neraka, misalnya seluruh tubuh hitam. Ya, mesum kan bagian isor, bagian tengah, misalnya mesum. Mesum alat kelamin bagian isor, mesum meteng korupsi bagian apa? Meteng. Gusti itu kan standar wajah. Kalau bawahnya kan neraka. Wah, mulai berkorok, mulai orang isap itu. Orang merasa wedi, itu mengalami merasa wedi. Itu latihan rian mau. Betul kuyali. Wah, itu mulai berkorok. Lah mulai perkara ini terus nanti ada yang dikenal disebut Saiful A'raf yang amal baiknya sama buruknya banding, ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya sebagai prosedur standar keburukan rokok sekadar menghilangkan keburukan. Itu teori standarnya. Nah, teori standar ini bisa dibatalkan kalau memang Rasulullah SAW mau nyafaat. Nyafaat ini Kanjeng Nabi niku standar dasarnya niku min ahli la ilaha illallah. Bahwa dia benar-benar bertauhid sampai meninggal. Nah, tauhid ini nggak boleh terkontaminasi, nggak boleh ternodai. Nah, kemudian kata ternodai ini ulama terus subjektif. Lah ini fatwa ulama kadang nggak ngerti iki. Mulane kalau kadang ulama di film ragilin itu tukaran. Bos ulama itu mesti apa? Tukaran. Jangan sampai tauhid ini ternodai. Lah ukuran ternodai itu terus perkara. Cara Wahabi ini kuburan menodai, jimat menodai, tawasul menodai. Nah, itu terus paham. Cara ahli sunnah rapopo, jimat kadang mergawe ini kiai. Terus perkara. Pokoknya nak wis cok. Mboten iki mboten kuwi yang ecok kata ternodai kan subjektif kan. Orang Wahabi tentu paling anti jenenge menodai tauhid sampeyan terus ora. Ya ora. Tawasul. Pemene ji. Ini kanca-kanca kula, santri-santri kula sing modok Mekah nak cerita kula masyaallah. Santri-santri kula niku kathah sing modok Mekah. Niku wonten sing dibetani jimat. Kalian kita kirim itu turunannya bahasa Lampar, iki konten. Sekarang Mekah pemilik kita ini di tag wonten jahe, kalian cari ebo jimat apa? Ada jimat itu mana ada? Apa hubungannya sehari? Apa apa jauh? Oleh orang Wahabi dipukulin deh, dianggap sirik. Orang sirik itu haram lebih masjid haram, haram lebih mekanik kita jauh lah kan orang daerah tanah tuh, jadi diintegrasi dengan kita. Sekarang dijual ke sini Wahabi jadi sahabat Rabbi Allah. Itu kata si Wahabi, lu sebenarnya pengeran si Allah kok percaya ini? Pengeran Allah kok percaya sih? Dan bocah sakit moco mu'in, moco wahab. Kita ukit mau, kalau bandara apa? Ya sudah, jopong kafe bareng jopong ayo. Tak tahu ukit manyar. Jadi, kalau mau alak, asli. Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah. Jadi, dia bisa moco patul mu'in, tapi belum bu Arab. Kita ukit mau kalau mau alak. Aku lagi ikut moco kalimat tauhid tersinggung. Moco kalimat tauhid, tapi apa tersinggung. Mereka dipaksa, dikoyoknya mau alak. Dan kalau sudah kata ternoda itu kadang tersubjektif. Tentu orang-orang Wahabi menganggap jimat, tawasul dan sebagainya termasuk menodai. Sebagian ahli sunnah tentu nganggap enggak. Sebagian kiai di sisi adil nabi menawi semenjak gotri laris itu kan. Lebih ini kita fakta-fakta mawon yang orang dikenal, yang orang apa? Itu masalah. Nah, yang saya sendiri, saya sebagai ulama itu memang menyayangkan vonis. Memang kalau dalam hal misalnya dikatakan bid'ah, khurafat atau tensinya diturunkan lagi menjadi budaya itu ringan. Tapi kalau dikatakan syirik itu memang berat. Makanya saya itu berkali-kali debat kusir sama orang-orang yang meyakini itu syirik. Saya tanya, orang yang di kuburan itu dihukumi syirik karena tawasul sama orang yang mati. Saya tanya, wong-wong NU atau sing biasa ziarah itu dilafat kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya pertanyaan saya sama orang-orang Wahabi, bagaimana mungkin kalimat yang andekan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir melafazkan kalimat itu jadi mukmin, kok dilafazkan orang mukmin malah menjadi musyrik? Itu teori apa yang dipakai, paham ya? Coba balik balik. Kalimat la ilaha illallah kan kalimat yang diomong wong kafir jadi mukmin. Ya saya ini diomong wong mukmin hanya karena salah letak mergo ngafal mau ning kuburan. Jadi apa? Jadi kafir. Lalu teori apa ini yang dipakai? Bukan berarti setuju terus ngoten kok sampean momen boten kula biasa mawon. Kula darani ziarah tersunat. Sunat yo kadang-kadang. Nah, sering bisnis ini.
Mereka ziarah ana polisi ya. Apa iki rahasia umum. Ora kamu nafsu, pokoke padha aku kiai ra kok tak bodoh nih, Pak. Boten iku lho ora usah tersinggung, teman. Istighfar, nak salah istighfar aja tersinggung. Nak salah napa? Istighfar aja tersinggung. Salah kok napa? Salah istighfar. Ziarah nak kadang-kadang itu baca. Nak sering ngono napa? Ora pasti itu. Misalnya juga sing ape berangkat kurang, ora itu kurang. Padahal nak niat ibadah, tidak akeh ya ibadah. Nanti niatnya ora ibadah, tetap itu. Ya itu aslinya kan itu. Tapi bisnis itu ibadah lah, dipangan era mangan ya itu salah napa lah. Maksudnya ora salah teman-teman. Bisnis iki napa? Paham. Mohon kula terang. Kula niku kalau nglepas jenazah teng desa kula niku biasane tukang lepas jenazah. Ketika resepsi rapati itu. Ya akhirat itu paling spesial lah ngomong akhir. Paling mati loh ngomong mati. Terkenal. Nah kalau pidato rapati itu, ora kepengin iso. Nang nglepas jenazah pinter. Kepengen mati no. Kula niku sering cerita ngaten. Pak Ibu niki jenazah mun kabundut. Kula yakin jenazah niki nate nglafadzna kalimat napa. Cuma kula niku kecewa. Karena kalimat la ilaha illallah sudah jadi rutinitas. Kita tahlilan misalnya baca 100 kali. Dipimpin kiai siapa berada 1000 kali. Ini terus kehilangan keistimewaan la ilaha illallah karena hanya mengejar jun. Tapi setelah kula terangno jadi sadar. Termasuk kesadaran yang untungan saya, kiai-kiai sing ketane nganti 1 semua terus gitu ben 10. Jadi sampe ben alus. Dia kula terangno. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang saat Abu Thalib mau kabundut itu kata Rasulullah, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajib biha indallah. Dia pamanku jenengan ngafal mawon la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kula jamin jenengan kula syafaati teng ora-ora masa. Dan kalimat la ilaha illallah niku ada satu ayat niku tenggen ayat qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad Abu Jahal kafirnya misalnya 20 tahun. Abu Lahab misalnya kafirnya 30 tahun. Itu cukup sekian detik menjadi mukmin hanya karena mengatakan la ilaha illallah. Wong kafir itu status dasarnya mlebu neraka abadal abad. Wong kafir itu status dasarnya mlebu neraka selawase. Tapi sekali dia bertauhid ngafal la ilaha illallah, senajan bariku dene zina bentuk maksiat, itu tetap status keabadian dibuang. Dia ini potensi mlebu swarga. Wong apapun nakale, iku ora ngarah berstatus neraka selawase, asal termasuk min ahli la ilaha illallah. Nah, dengan keistimewaan la ilaha yang kayak begini, kenapa kita ngelafatkan hanya rutin? Ini panjang pulau nyesal betul. Sehingga nanti baru la ilaha itu hilang karena hanya jumlah. Tidak ada dalam hadis la ilaha illallah. Abu Thalib mau tanya pun 100, nak buatin gak mau kuota kan tidak ada. Minimal harus sekian, minimal apa kuota? Tidak, hanya satu kali. Tapi satu kali yang bil ilmi ini disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya saya ini bil ilmi fa'lam, kamu harus tahu itu bil ilmi. Ya ini lewat ngaji ini kalau terang. Carane bil ilmi itu gampang. Jadi itu diyakini mulai dari kata kalimat. Kalau warai carane tauhid waras. Sebenarnya rasanya pati kalau paham gitu. Men bisa diwujud mawon. Jadi lu cepat orang tente. Dan anten-antenan sakit dulu, paham? Taman tenang aja, posisi diuntungkan. Oh. Ya tapi kalau kan repot. Bro, taman para sahabat pulang. Taman lu ngaji gini-gini apa? Harus iman dewe orang. Caranya ngeten. Dan ini musalsal ila Rasulillah. Caranya ngeten. Taman lu eleng-eleng nak tahu rahon. Misalnya saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 saya tidak ada. Ketika saya ada itu ya tidak atas kehendak saya. Ini lewat kalimat Allah Ta'ala pun terus saya ada. Ketika saya ada nanti saya mati ya di luar kehendak saya. Tahu-tahu saya dimatikan Allah mati. Ketika harus jadi bangkai, jadi lemah, menjadi kuburan, ya raiso kepengen tangi. Bangkit lagi ya karena kalimat la ilaha illallah. Ini disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub. Kalau begitu berarti kita ini tidak menjadi unsur penting di dunia. Yang unsur penting tentunya namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita yakin perannya Allah Ta'ala. Ya, perannya Allah Ta'ala. Jangan sampai kita dibodohkan oleh rutinitas. Mengenai kalau gedeng rutinitas memiliki ini. Jangan sampai kita ini dibodohkan oleh rutinitas. Misalnya yang contoh nyata. Dan teman tahu itu dilatih.
Saat jenengan iso kerja, terus kemudian punya uang mau makan, bisa nanak nasi, bisa mengambil nasi, bisa ngambil gedang goreng, ngambil teh. Itu terus mendingan ya. Aku mangan, iso mangan, perkara ini bisa ngambil nasi, ngambil teh. Nah orang ya iso mangan. Dan aku nak mangan, punya gizi, punya energi. Kalau tidak makan, tidak punya gizi, tidak punya apa? Energi. Kita ini karena mengalami rutinitas yang puluhan tahun begini, terus mengatakan, kalau makan dengan tidak cara itu, terus kayak kita tidak punya energi. Makanya Allah itu tersinggung. Kenapa teori itu yang dipakai? Buat manusia itu eling wa antum ajinnatum fi buduni ummahatikum. Semua pakar sepakat janin yang ada dalam kandungan ibu itu sudah makan dan sudah keasupan gizi. Mana ikhtiarnya janin itu? Berarti kan kita ini pernah punya reputasi bahwa kita pernah hidup dan makan tanpa dengan cara yang sekarang ini. Jadi itu zaman kita jadi apa? Kenapa? Reputasi Tuhan yang bisa memberi rezeki janin, kamu gagalkan dengan yang sekarang. Jadi kamu ini kayak mokal. Kayak mokal, saya pikir ramangan rawar kayak mokal. Ya itu pengiran tersinggung. Senajan lo gue prakteknya ya lesu tenar, gue 5-6 pas-pasan. Tapi pengiran tetap tersinggung. Ono wong kok yakin nak ramangan mesti lesu, pengiran tersinggung. Kata mesti, mari pengiran apa? Senajan itu juga alami yang ngono tenar. Mergo pengiran tetap statusnya innahu ala kulli syai'in. Makanya ada yang cerita kewalian, ini cerita kewalian. Barang Abdul Qadir latihan jadi wali. Keparepe iku kepen mesu 40 dina. Jenenge latihan 3 dina wis mesu. Jenenge napa? Latihan. Lan akhirnya jadi raja wali yo ono silsilah, napa ono. Dari kepengen tirakat 40 dina ramangan 3 dina wis mesu. Nah, aku ya setengah hari wis mesu iki. Abdul Qadir wis dawa pinten 3 dina mesu. Dene walhasil sholat rong rakaat tiap lesu sholat. Karena lewat keramatnya beliau, gue pangeran muji karena istilahnya. Ana wong liwat doroti tiga nanti ini. Ya Abdul Qadir khut ini dimakan. Bareng dia apa mangan. Dulu Faizan ana rika itu satu surat ditulis. Ya Abdul Qadir, makanan itu untuk gizi bagi hamba-hambaku yang lemah. Sing aku ngekei kekuatan lewat mana? Wa amal aku ya, hambaku sing wis kuat-kuat, sing yakin aku iso ngekei kekuatan tanpa mangan. Iku ora usah mangan. Jadi pakar kalau itu lebih ampun dibuat roti sholat menang waktu. Jadi kan itu niat jadi wali kok. Perkara roti gagal kan emang. Lebih pinter lah, kenapa Abdul Qadir lebih pinter. Wes itu tolong dino kok gagal jadi apa? Karena awak dia kan setengah dino ya. Itu perwira wali. Itu nak mangan ngantar reseko. Lagi nak kamane men jadi wali kok wae buka mau ngebedok terus diterusno ra mangan. Ini disebut kok misal butuh itu memutus siang dan malam. Kalau nak bisa langsung kan tubuhnya haram. Menurut balik yang cerita. Sehingga Abdul Qadir itu yang penting beliau tetap tertanam bahwa Allah itu tidak butuh syarat untuk uang niku warak itu kudu mesti nopo. Senajan itu kita alami, niku mesti nak ramangan lesu. Nah sampean misalnya tangkret, ya Gus, nak sing kula alami nak ramangan lesu. Nak wong wedok syahwat, nak roh duit seneng mripati jauh terus piye? Gampang teori ini tetap bali tapi kedudukan gampang tak warai. Aku ora iso goblok tenan berarti ini kawarai carane. Ngeten carane. Ya Allah, dibeli kula menungso. Nak ramangan mulus. Jadi jenengan membuat saya banyak ketergantungan. Aku tergantung ning gone bojo, ning gone wong wedok, tergantung ning gone makanan, tergantung ning itu. Betapa lemahnya saya karena sebab tergantung. Memang zat hakiki yang tidak pernah tergantung itu jenengan. Jadi sebenarnya Allah itu maklumi, tapi kata jenengan itu jangan dibuang. Allah itu maklumi. Karena kalau sampai berteori wong nak ramangan mesti lesu. Wong artinya makhluk lah. Nah kalau wong artinya makhluk berarti sampean mementaskan teori ini pangeran di mana kowe sebagai mukmin yakin ana jenenge malaikat. Di mana kowe yakin malaikat tanpa mangan, tanpa ngombe sehat. Malaikat ora tau mangan energen, ora tau mangan vitamin. Iku ngangkat gunung Merapi kuat. Mulane pangeran mangkel wong mukmin nak salah. Lha kowe iman be malaikat, ya iman nak malaikat kuat, ya iman nak malaikat ra mangan ra ngombe. Tapi kok darani kowe dhewe nak ra mangan ra ngombe. Ora kuat. Padahal pengiran itu, maksudnya pengiran itu, paham? Jadi goblok temu marah ini, mana maksudnya cara pengiran goblok temu itu apa? Paham gitu? Jadi nggak bisa jauh buka ya. Paham ya? Tapi rauh taloro atau mati, jadi gak ada yang uang. Taloro ngel-ngel uang, ngobat-ngobatan. Paham ya? Jadi artinya apa? Ketika salah akidah ini pada seorang mukmin, Allah lebih tersinggung. Lah iya, wong mukmin ra iman, Allah ditaulat dengan malaikat. Malaikat itu gak mangan gak ngombe tapi di kekuatan sing super jah.
Malaikat iso ngono kersane sapa? Lah manusa di kelemahan doyan mangan iki yo kersane. Lah maksudnya pangeran, gue wis mangan lah, ya yakin krana rezekine pangeran. Makanya mangan senajan to rutin tetap kondungo. Ya Allah, karena rezekimu aku bisa makan. Wala rizkika aftar itu. Tetap disuruh nisbatkan itu, mensandarkan itu neng kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini ini kadang Abdul Qadir ngendikan mopok terus wong sing ra paham dari Abdul Qadir ngalang-alangi Nabi. Sajane sing dijawab Abdul Qadir normal, cara padha waline normal. Tapi wong sing anti Abdul Qadir terus mengkritik itu dianggap satu syirik. Aja ngendikane normal, mau ngendikan gini tok. Engko kan apal manaqib meskipun sering maca nggo manaqiban. Saya ulama dadi ora potongan orderan titik niku. Dan tangga saya ora kabeh nak ora bagianku ngoten. Ini gini loh, Abdul Qadir kalau mau makan, pernah beliau suatu kali ngendikan, saya ini kekasih Allah. Sehingga saking cintanya Allah ke saya ini tidak pernah makan kecuali ada titah dari Tuhan di hak di alikakul. Dan saya tidak pernah minum kecuali ada titah dari Tuhan di hak di alikak isyok. Orang untuk menafsirkan, wah Abdul Qadir koyok nabi-nabi, mau sampai mangannya ngenteni instruksi ke pengiran. Apa ngombe ngenteni kok instruksi? Kan Abdul Qadir ngendikan di hak di alikakul, waktu hak di alikak isyok. Demi aku pengiran, saya ikut mangan. Demi aku pengiran, saya ikut ngomong. Terus orang yang anti Abdul Qadir nganggap itu satu keangkuhan. Satu kata-kata yang koyok katanya corona. Padahal normal. Uang mukmin biasa lasak bayi TK-TK ini. Mesti apa mati dengan dia. Bismika Allahumma ahya wa bismika atas nama engkau aku iso urip, ya atas nama engkau aku iso mati. Podo kowe urip mangan ya bismika akul, bismillah akul, wa bismillah alif, wa bismillah aku dengarnya sama semua kan? Atas nama Allah aku iso ngarang kitab, atas nama Allah aku maca buku, atas nama Allah aku iso mangan. Bedane Abdul Qadir terus bedane apa kok sampean? Coba sampean gak mlebu teman-teman muni bismillah terus mangan. Apa turu muni bismika ahya bismika. Terus bedanya apa kan normal saja kan? Artinya saat Abdul Qadir ngendikan bihaq di alikakul wa bihaq di alika isyraf normal napa mboten? Normal kan? Paham ya? Tapi kenapa menjadi pola ini kontroversi lah? Wong NOD firman kan iso jawab. Karena mana kitanya tidak sering urusan ilmiah. Ya tidak semua orang NU tapi rata-rata ngoten iki. Mana kita identik pokoknya untuk wak BPU. Repot. Sebetulnya mana itu normal saja secara tauhid nopo? Lengge to, bihaqi alikakul wa bihaqi alika islam itu apa yang enggak normal? Sama dengan anak-anak kecil kalau mau tidur bismillah Allahumma ahya bismillah. Wah. Lah tauhid ngeten iki. Sing dadekne sampean sampean selamat nganti ilayomil. Ya. Terus kula misalnya dia mati, niku ya ora grogi. Ora usah misalnya gara-gara dia mati terus iya yo alamnya akhirat, alam yang tidak pernah kenal terus formatnya kayak apa? Tapi sebenarnya piye? Seakan-akan kamu seorang ilmuwan, seorang analis yang bingung ngadepi akhirat. Saya ini grogi karena belum pernah saya alami. Selama ini yang saya alami kan alam yang saya kenal. Ini pengeran namanya gue blog, itu zaman yang kandungannya bohong, gue kenal alam itu. Gue baik-baik tak? Malah bohong mangan sambal keluyuran negeri itu ya baik-baik. Malah bohong kadang tutaran ke bapak bantingi piring gue ya urip. Artinya kita ini beberapa kali pernah di alam yang kita juga tidak kenal dan tidak bisa mengendalikan alam itu. Rupa-rupanya zaman kue ning dan ini mana pengeran ngeleng wa it antum ajinnatum fi butuni ummatikum. Mbok yo kuwi leng zaman dadi janin ning kandungane mbokmu. Itu artinya kamu pernah di alam yang kamu jelas-jelas berstatus hidup dan berstatus butuh gizi. Toh baik-baik saja, paham ya? Mana kalau nak ngelepas jenazah sering ngoten. Mun jenengan rasa khawatir bapak jenengan mati untuk dipendem. Tuhan punya reputasi ngelola orang dalam kota. Jadi itu zaman tengah dan jenengan mati dari biasa. Aku itu lama, mati itu tak biasa. Salah yang memang jauh lama anggap mati itu tragedi. Oh betul kan? Oh biasa. Karena ulama itu logikanya gitu tadi. Makanya saya pernah cerita ngaji di sini, ini ceritanya. Jalaluddin Rumi itu ketika mau meninggal, itu murid-muridnya nangis. Ketika murid-muridnya nangis, Jalaluddin Rumi marah-marah. Kalian ini bodoh sekali. Hari yang saya tunggu malah kamu tangisi. Saya ini menderita sekali karena terpisah sama kekasih. Ini mau ketemu kekasih itu malah kamu tangisi. Bodoh sekali kamu itu. Jadikan kematian itu hari pesta. Akhirnya murid itu berpenari.
pertama kali wali mati, muridnya Donari Pespan itu cuma Jalaluddin. Jadi fokus kata nata guru ketemu sang kekasih. Sampai saya terkenal sama tarian Jalaluddin. Ini asal usulnya. Padahal si Donari Rumi saya sampai mati cukup sih. Niru narine kau, sebenarnya kali wong goblok niru sing gampang kok, paham? Niru narine. Nah ternyata Jalaluddin Rumi begini punya sanad, punya musalsal. Ini ku Rasulullah piyambak sering ngajari doa kita, termasuk Nabi Khidir. Ini termasuk dongane, ya Allah, wa khairu ayyami yauman alqaka. Jadikan hariku paling indah adalah hari saat saya kawan jeneng. Nah, wa khairu ayyami yauman alqaka. Hari terindahku adalah hari saat aku ketemu engkau. Tetapi sama tidak dinyali. Hari terindah nyekel duit. Ketemu kekasih, wah konsol goblok-goblok, pokoknya selera. Orang udah jadi wali aduh, paham gitu. Karena seleranya ya kayak orang awam kan itu kan. Artinya kalau orang ini, lonte itu untuk duit ya seneng. Wong soleh untuk duit seneng, berarti seleranya sah. Tapi nak selera mati, rekangan orang nakal di selera mati. Itu makna wong soleh orang ngarap paham, mungkin aku pengen selera enggak sama paham gitu. Terang. Wong untuk duit seneng, wong soleh seneng, wong dolim. Wong ketemu kekasih, wong soleh ya seneng, wong dolim. Mana dari nak Imam Ghazali nak memprovokasi. Ono ulama kok seneng mangan, ono ulama kok bangga di rezeki itu goblok, tidak ya di rezeki, bebek ya di nopo. Nanti ulama tenan wali tenan sejauh mana rezeki ini gue kekuatan ibadah. Nah sekedar ku berputasi alhamdulillah aku mangan ku lancar tidak, itu mangane di nopo. Alhamdulillah aku dipuji wis lancar tidak lu lancar. Ya boten cerita. Nah, aku misalnya alhamdulillah sehat walafiat gajah lu sehat. Walafiat tenagane lu itu. Nak pancen ki ulama tenan sejauh mana semua rezeki kok pengiran jadi energi doa, energi ibadah. Mergo itu sing dekakno kuwi ambek kewan, ambek wong dolim. Gue tak luar sedengan, wah bisa pulau itu dapat sedengan. Orang bener teman-teman tapi lu apik, maksudnya paling karo ya aturan main ngadepi rezeki pengiran apa? Ya sama roh akan jadi, kan lumayan. Sebenarnya kenapa tugas ulama lapangan? Itu saja. Jadi jangan sampai kamu bangga pada satu rezeki yang istaroka bikum al-baha'i wal hujjah. Rezeki tenang duit itu yang dolim lah sampai duit kenapa? Ya anak saya panjang soleh tenan sejauh mana untuk duit itu seneng karena ini perangkat kesaleh. Jadi kalau nak di duit sering dulu kitab, ada yang keluar rumah saya sama nanti rasa moto buat sudah kau bopo, nanti rasa moto rasa sudah kau minimal itu ketika tomak dengan dia. Macam masjid itu oleh, kalau ke masjid gitu, mesti keluar itu mata keluar ke masjid jujur. Ngomongnya dia pengiran jujur, mata keluar apa? Masjid. Tapi sebagaimana saya masjid sama orang lain, saya juga tidak berharap orang lain masjid ke saya. Ya, itu adil. Oh coba dia masjid ke orang lain, tapi berharap orang dia mau bek dia, itu ngawur nih. Nanti orang dia mau ngekei, tapi berharap orang dia. Sebenarnya masjid yang adil itu masih bagus. Ya Allah, saya punya uang 1 juta. Dan saya berat sekali kalau ngasihkan orang. Tapi saya juga jujur, orang lain juga berharap nggak perlu ngasih saya. Itu siapa? Kenapa? Itu siapa? Buat globalin. Ini termasuk contoh-contoh tahu. Kami globalin malam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum. Lah niki terus wali-wali riyen nak donga ya man ja'ala amrahu bainal kafi wan nur. Zat sing gawe urusan iku mok bainal kafi napa? Wan nur. Jadi maksudnya lapat kun, lapat napa? Misalnya ngeten iki kula contohna. Kan dunia itu menurut ukuran-ukuran discovery maupun ukuran kitab-kitab umurnya kan pun jutaan tahun. Dari itu pernah tidak ada kitab, pernah tidak ada kitab. Berarti kita ini pernah mengalami ratusan juta tahun yang tidak ada kitab itu baik-baik saja. Kenapa kamu panik ngadepi akhirat alam yang tidak kamu kenal? Misalnya kita mikir, ya, tapi nak tengah akhirat kan itu lho Gusti tawono terus sebenarnya kan iso wae mergo aku beling mlebu neraka. Nah aku apik mlebu swarga. Lah aku swarga kan neraka. Siapa berarti jek mukmin. Pengiran nilai apik. Berarti saya iki iman mbek swarga mbek. Senajan to pantese mlebu neraka tapi terus apik. Mergo iman. Pengiran wis seneng saya iki apik, wis iman mbek swarga. Ini gimana tak jaga itu, anak apa mati sampai susah. Ini biasa mah. Itu bengok-bengok itu biasa mah. Waktu ini tenang, ini ilmu tua. Katanya itu tadi, kita ini kalau sholat dilatih, anut Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama ini kita hidup kan baik-baik saja. Kita bisa makan, bisa minum, bisa enjoy, bisa senang, bisa macam-macam. Tuhan yang sama zaman kita hidup, Tuhan yang sama zaman kita di AC. Mulai dari yang ngarang hikam. Ya Allah, selama ini saya hidup itu baik-baik saja. Saya bisa makan, bisa minum, bisa dapat rezeki. Kenapa saya panik menghadapi akhirat? Toh, Tuhannya tetap engkau. Tapi kan perlombaan perilaku engkau tidak rubah drastis. Bagaimana engkau jadi Tuhan yang baik zaman tua tentunya? Saya yakinnya jangan jadi Tuhan yang baik saat saya nemu. Ya, nah itu yang ngarang hikam begitu. Dan itu musal kali la Rasulillah ini dawuh kanjeng Nabi la yamutan ma ahadukum illa wa huwa yusidu dhanna billah. Jangan sampai kamu itu mati kecuali dalam keadaan pede husnudzon min rahmati. Bilal itu sahabat itu, tapi nanti mati udah enggak. Dan itu yang ditiru Jalaluddin Rumi. Ketika Bilal mau kabundut anak-anak nangis. Wah, anak itu juan-juan duit nangis. Bilal itu sesuai juga. Sesuai apa? Para juragis Bilal takut. Jom, kenapa nangis? Baca kelangan jenengan. Maksudnya kan sumber dana. Itu setiap anak itu setiap anak. Ini mergawi bapak itu. Dari Bilal. Mestinya itu senang. Mereka aku itu senang apa mati. Wetan malkal akhibah. Kalau napal, lapatnya persisnya ini. Wetan malkal akhibah. Muhammad dan Wahibah. Aku nak mati, nang kesusu, ketemu kanjeng Nabi, ketemu para sahabat. Aku itu ketemu kok suwi. Kanca-kanca aku sudah mati, aku mati. Jadi, wetan malkal akhibah. Muhammad dan Wahibah. Aku malah senang yang mati. Yang ketemu kanjeng Nabi. Yang ketemu bala-bala ini sini kanjeng. Nah, bagian riwayat. Wetan malkal akhibah. Muhammad dan Wahibah. Jadi ulama dulu itu kalau mati ya biasa saja. Cuma akhir-akhir ini banyak ajaran yang anggap mati itu panik. Karena malam walek, dosamu wae. Bun swarga bun neraka terus nangis. Ya, sahabat itu sing panik ya orang umat kok kiai inilah panik. Nah, carane mikir ngono ya panik kabeh. Lah kula alhamdulillah termasuk kiai cara berpikir begitu, jadi tenang mawon. Goblok ora tapi luwe apik dibanding panik tur. Dia wong terpelajar cenderung relatif tidak panik. Soal psikologi wong terpelajar relatif tidak panik. Panik itu identik dengan wong kurang apa? Itu kula lho sampean. Paling enggak detik-detik kematian kita yakin wis kodok dari pengiran. Minimal tidak berontak. Minimal tidak apa? Karena kalau kamu berontak dosane cukup wis ning donya nakal. Apa dipateni pengiran pro malah dosa malah ruwet malah apa paling kan kali ini Gusti mau menyerah wah berkikatan nak kali ini apa menyerah itu Pak Umar itu anakku naminal muslimin dan saya diperintahkan wis nyerah wis musliman ana wong sing nyer mane aslam tu wa lillah maksud aku wis nyerahno kabeh ning pengen mau ngandel kula, tak ngawur-ngawuri kula niku jek ulama, ilmune ono sanate. Karena kalau kamu mau mati berontak menjadi sama aja, malah bisa menjadi itu berontak dengan ketentuannya. Lalu kata cerita ini kula cerita. Kula kata cerita tentang kitab termasuk tentang Musnad Ahmad. Niku wonten wong ora tau ngamal apik blas. Barang wong rokok dia namanya wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Malaikat itu enggak pulang. Itu saya merokok yang memuji pengiran. Kan tuh pengiran tetap puji. Makanya aku merokok salah aku diri susah aku apa. Nah pengiran tetap apa? Itu Pak dia nih aku merokok bersatu nakal. Tapi pengiran tetap apa? Memang tetap puji. Malaikat itu bingung dia kan artinya nggak diuntungkan Tuhan kalau tetap puji nopo. Jadi penan rokok artinya kan nggak diuntungkan nopo. Pengiran gitu loh. Malaikat, kau laku sing wiridan. Kon wiridan di swarga. Yang wiridan itu warga, pengiran di situ. Pulang, terus wiridan di warga, tapi itu sama ada orang par, oleh mengendak apa? Neraka, baliknya sih apa? Neraka. Ini balik kiri, ini neraka. Barang balik kiri, melengak deh. Lah, takut. Kok neraka kok melengak barang orang apa? Jadi cerita terkait. Kok melengak barang orang apa? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbesit sekalipun. Setiap engkau memberi rahmat, lalu engkau cabut. Kau butuh nanti kepikiran aja. Butuh nanti kepikiran elegan. Akhirnya kepikiran, ya semarga. Itu ditulis Imam Ghazali, Musnad Ahmad, dengan kita Husnul Dzanni billah. Kita Husnul Dzanni apa?
Ana kanca-kanca kula nu diri kula. Kudinan ngawur payu kula sopan ra payu. Wah, kuwi kaget sudan pengeran. Aku ngawur lah pede be pengeran. Gusti enten desain kula desain rada ngawur ngeten iki. Kula nek mati. Lah kuwi sopan meksa. Ana ora sopan kok mari wong salah paham, ora sopan malah sudan be pengeran. Pengeran boleh aturan. Pengeran ra butuh napa? Aturan. Nyatane gimana dulu? Ngaji berapa? Gula rujuk ini, merubah. Sebenarnya bukan seneng, kaulah yang bukan apa husnul. Nah caranya husnul kan nanti minimal sama cara tauhid itu, tak waris. Cara tauhid mata itu ini kalimatul haqqin alaiha nahya. Gusti kula nu ora tau melok-melok. Dalam proses hidup saya ini juga ada pilihan saya. Kula lahir tahun 70 juga ada pilihan saya. Saya jadi warga Indonesia juga ada pilihan saya. Saya sebangsa dengan Azharuddin juga ada pilihan saya. Paham ya? Tapi takdir kula sebangsa dan senegara. Sudah pilihan saya. Tapi takdir saya dengan dia sedarah dan senegara. Meskipun tidak senemak dia. Tapi dia ridho mawon. Presiden itu ridho. Jadi presiden enak era karuan. Dikawal gaji tetap itu ridho. Dicoba ono sinten? Nazarudin. Jadi wong marat ya enak era karuan ngopi wis seneng. Esok ngopi wis napa? Seneng turunin gerdu wis seneng. Ini wong Arab sumpah kok blok-blok wong Arab. Wong Arab kok napa? Ngan kula nggih nate mlarat, kula pengen setahunan nggih mlarat atau susah. Nganti saya mesti susah. Kok tapi wis mlarat kok napa? Kalau kula banget jadi dia sing ngaji mung siji loro. Mboten ada kula banget ngaji wong akeh ngene. Mergo mari kaken ketergantungan. Yen ngaji banget wong akeh, nek ngaji loro kecil. Dewa, nek ngaji banget ngaji sito sebagai Islam, salat madhep ngono yen. Tapi nek banget iki ya kagunan putus wong ora ngantuk dulu demeng. Jadi nganggo target minimal sing gampang su. Ibu suku sering tersinggung gitu loh. Gusti ora tau ngamuk kurung. Aku bayangno dhek iki bojo bakal wedok, nek salat madhep mulon. Aku ora tau bayangno bojoku ideal sopan, nek aku teko buka pintu ora tau. Nganti sakniki ngoten. Kalau toko bojo kula turu nggih biasa. Kadang toko nggih janggal. Ora buka kesenggak kopi. Nah, turu itu kan ya kopi nggih kopi. Dan sekali jam pira nang nang terus kadang kula mau urip wae. Ya, lalu tak buka kesenggak kopi. Ora aku seneng wis teko wis urip semua. Aku ora tau bangun bojo nyambut dia kopi kakon takon. Ora tau blas. Kalau bayang sampai dari santri kau ora tahu kalau bayang sampai hormat pulau berlebihan buatan. Ya teko cek dhewe ngaji kan pun. Bayang menghormati pulau berlebihan buatan. Mengenai kalau gampang kita mereka tarifnya minimal kau, napa? Dan itu bagus dalam teori agama, napa? Bagus sekali, sangat bagus. Bayang bojo teko disambut, kayak nota anget, banyak digodhog lo bagus. Oh ora gowo hasil tarifnya ngono. Lan aku hasil ke ya karep mesel liya blok. Jadi orang lanang itu dua kenaifan. Nek ora go hasil narip teman-teman yo ora pantes kiri nak. Nah wis suka ra dene go bae repot. Sempurna kalau pulang terus digantung. Bareng kami gak sadar sebagai kopi bermacam-macam. Kebetulan buka gitu. Kok seneng ya? Aku teko roh sampean iki urip wis wonten juga. Karuan. Tapi dulu pertama teng kamar alhamdulillah bojoku. Wah itu tersinggung tenan bojoku karena kan inginnya ya dipuji. Dipuji perkara neng mbok anake kiai, bayu pokoke pengen dipuji. Aku lah tarifnya minimal itu. Ya dan alhamdulillah itu bagus. Artinya itu menjadi hubungan saya bagus prospeknya. Sampeyan sama aku nih gemong bagus. Tapi sing itu lu kan arep kowe murid kok. Iki teko ora kasih dhuwit alhamdulillah mas cek utuh. Wah nek iku jalan wis masyaallah. Makanya saya ketika melarat nggih mun rumah santri. Nanti sakniki nggih melarat rumah santri karena tarifnya urip ngono. Iki cukup mawon, itu lagi cukup mawon karena tarifnya mau apa? Urip. Coba misalnya tarif saya sarongan BAS sing pira, mobil sing pantes lunga nggo pengawal. Wah, loro. Napa? Mungkin apa lunga misalnya kesepire turu mukile kana ya lunga misalnya wah saya mulai saya ora apa-apa ini kalau warai jadi ini penting sekali karena ini supaya tidak meruntuhkan kalimat bahwa Allah itu bisa menggembirakan kita tanpa segala fasilitas itu disebut wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya wa annahu lan ta'ala Allah taala wa Allah itu adhaka zat sing maringi guyu
Wa akalan sing maringi nangis. Allah itu tidak terikat oleh fasilitas untuk uang iso guyu, untuk uang iso nak. Ayo misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, podo sitok wayu, sitok ganteng, gue mobil marisi ning mall. Rumah sanes kenikmatan tertinggi, gue komah mesra. Gue arep ning mall, sing lanang mulai tertarik untuk gabule, sing wedok mulai tertarik untuk macam riang. Tidak semua yang kamu bayangkan berakhir happy end. Uang bayangno bojone ku ayu menarik. Wes contoh paling gampang ngeten iki sing kabeh-kabeh iki pacaran. Kowe nak duwe bocah. Seneng pacar mergo senyume manis, nambah wong ramah. Mesti nak jadi bujum ke nembak kabeh tanggam yo ramah manis pasti kabeh wong kok senyum. Tapi sebaliknya, kowe nak di bojo prawane judes, anggere wong ra simpati, nek dadi bojo terus jelas. Mergo plati. Tapi wong ini ki ora nyenengno. Iki disebut wa asa antak bahuse Allah wa khairul lakum. Wong judes itu gak nyenengno, tapi prospek kanggo rumah tangga. Mergo aman, gak murahan. Uang ramah itu apik, tapi enggak prospek. Pangeran Noero di sing prospek di sing ora. Kayak kula terkenal Kiai Kotok. Kula terkenal Kiai Kotok, terkenal Kiai Kotok. Karena saya ngaji hanya di Bojonegoro dan di sini. Terkenal Kiai Kotok. Tapi enak, sampean keduman ngaji itu. Lah aku belum pidato sering terakhir. Jadi orang itu jangan berpikir begitu. Mana kalau dibujuk-bujuk ya senang, kalau kabeh sing diterbir pangeran senang. Itu gampang. Itu itu barokah, itu serang orang-orang mari itu diatem. Kowe ramah, wong nek ramah diramai ra kowe to, ambek tangga ki napa? Ramah. Suatu saat wong rapati bener ki napa? Ramah itu tanpa masa depan, ngono iku tanpa napa? Mulane pangeran nak ngaji ngono iku. Manusa piye itu butuh ata antar prawise. Ini kata gua kok kadang sesuatu kamu nggak suka, tapi itu baik. Itu bikin marah terus. Kalau marah itu gak menarik. Nah gak menarik orang potensi seling. Itu dia lagi prospek. Orang itu, tapi resiko itu dia rapat ini. Ya tapi nak tuh wong agama, simpul tamano kan selamat contoh seling. Prospek sahabat itu buat minimal untuk kiai yang ngono. Nah kiai jadi dewa-dewa sahabat dirapati kiai yang ngono. Kami ngaji ilmu tua, tapi ini tenang, ini bukan ini tenang. Jadi wa annahu wa ashaka wa abka, wa annahu wa amata wa. Kulo ngrasakno tenang. Misalnya kulo betul mobil, ini contoh yang mudah saja. Ya namanya bawa mobil itu kalau mau turun mau berangkat karena mobil kita sendiri. Tapi resiko bawa mobil, misalnya mobilnya rego 100 juta, kan gak mungkin ditanggung 100.000. Kere, bawa mobil 100 juta tanggung 100.000 napa? Ya, tapi nak kulo sering misal tentara, itu undang. Kadang gue mobil malah tangannya mobil yang ngapain, nana undang. Kamu saya ketahui sudah, lepas digane mak juga dua orang cara sepirasir. Ya juga ya, mobilnya bisa mobil ini terjadi. Mereka kamu saya ketahui suaka yang saya nyari orang sing tanggung 3.000, orang sing orang mau jadi dua cara aja, cek mak bakul 5, waduh. Kucina ada dua agak gak dijenengan. Artinya kalau kita seniman, dia mau orang yang mati diri, paham ya? Sampai kumpul kula yang nikmatin untuk ilmu. Untuk ilmu, untuk wong alim ketemu ketua anak. Enggak mulai ning kampung ana masih ketemu goblok-goblok wis mlebu. Pokoke syukuri, urip napa? Syukuri. Ketemu wong alim yo enak, mau ketemu bojo yo napa? Enak, iki kesempatan mlebu. Dan syukur itu mesti bagus, syukur mesti napa? Bahkan takwa dengan syukur itu derajatnya tinggi syukur. Malah ning Quran ana ayat fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa ning pangeran ben dadi wong sing syukur. Wong nek wis takwa mesti syukur. Misalnya saya, aripe wong saleh iku ora zina. Wong sing saiki lagi zina nek mati wong wedok sing sembrohe sing enak. Mungkin andekan diukur tingkat kenikmatannya, iku jek nikmat wong saleh sing buangga ditetir gak zina. Paham ya? Karena orang saleh bayangno itu naudzubillah. Ternyata nggak sithik-sithik tapi itu ya jadi orang rasanya yang kenal diri sebagai manusia gini apa? Tapi dia lebih bangga mergo ditegur dak. Wong korupsi 2 miliaran mungkin nek mati 2 miliaran. Tapi dia nek mati wong saleh sing bangga mergo bersih wong kono apa? Iku nak takwa. Lah takwa sing ngenten iki ditegur gak zina, ditegur gak korupsi, ditegur gak maling. Iku mesti lahirno syukur. Syukur mesti lahir kotak takwa. Paham ya? Makanya kula niku pede, jadi kiai niku pede.
Misalnya riyen yo coba gempa niku pun kata konser teng kota. Kalau ngaji badhe teng gempa ngaji teng iki gitu ya ora wedi. Lah yo sing ngaji ate wani ku yang sing tok atrawani napa? Kuwi napa goblok teng diku lah. Goblok teng napa? Wong sing maksiat iso seneng aku sing tok ora iso napa? Wong mboten purun ngaji nang nangis mboten purun sing maksiat itu bisa kok aku wong salat. Ini disebut kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ibadah seneng ibadah syukur sak dhuwur ibadah nenes wong ana ngandel kula. Paman senengane ibadah nenes. Pengiran sabuk arai nek dosa kula kata Gusti Sur wis perso. Rai dong kok bulan kaya ini. Rai mesum ini pun perso. Tapi orang sangat nenes teman-teman. Artinya kan ada solusi ini. Orang sangat nenes obat kan iso obat ora bayar. Nggak pengiran disangkal, ngasih gak rubah. Terus malah dicurigai, dasar mata air buah. Murah sang ngono-ngono. Mun balik mari teng kalimat tauhid. Pulau niku pulau seneng wonten wali-wali sing tukang wiridan tukang suci. Tapi saya sebagai ulama seneng nak dadi wong para pangeran lewat jalur kul falillahil hujjatul baligh. Bahwa Allah lah yang bisa menjelaskan hujjah argumentasi yang ini itu kalimat tauhid. Dan itu diwariskan Nabi Ibrahim ke para ulama termasuk ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang nyata nih, contoh-contoh ulama yang bisa mementakkan teori ini setan. Mereka berpegang nih, nampak tahu? Oke. Suatu saat Sayyidah Maryam itu hamil. Ketika dia hamil karena dia itu orang suci, disindir sama tetangga-tetangganya. Hal yang biduzar ubi wairi badrin. Apa mungkin ada tanaman tanpa ada biji sebelumnya? Artinya anak hamil mesti ada unsur spermane wong lanang. Apa jawabannya Sayyidah Maryam? Sama yang butuh hadal biji. Lalu biji itu sendiri asalnya dari mana? Kamu kan baru bisa menjelaskan kalau tanaman mesti dari biji. Lalu biji ini dari mana? Coba jelaskan. Mungkin iya biji dewe kan. Kalau kalian malah. Selama ini orang kan menganggap cerdas berteori. Kalau tanaman pasti dari apa? Biji. Berarti nak Maryam hamil mesti ada bijinya. Rupa-rupanya dihamili orang lain. Kata Maryam, lalu biji itu sendiri dari apa? Mikir, ya itu mikir. Iya, segala biji so. Ya, nah itu langsung tersani pengira. Gak bodoh hamil itu ya langsung tersani pengira. Terus Allah akhirnya nurun ayat yang angkatannya Kanjeng Nabi Muhammad, Inna masalah Isa inda wa kama salidoko ada. Orang kalau janggal Maryam dua anak tanpa bapak, ujungnya juga janggal dengan adab. Mereka tanpa bapak, tanpa foto. Kowe nak janggal ning gone baat, tani sangka kubur, mergo dadi lemah wis hancur lebut. Ujungnya luwih janggal ning wujudem saiki. Wujudem sing saiki tanpa materi, tanpa napa? Wujud kita yang sekarang minal adamil mahdi. Wujudnya Nabi Adam yang dulu minal adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni. Sementara ilangin Nabi Adam saiki wis pernah bermateri. Tentu mengembalikan sesuatu yang pernah bermateri lebih gampang karena ada materi. Sama-sama mau kali wujud Adam yang dulu. Paham ya? Jadi jenis kul falillahil hujjatul. Makanya pernah saya ceritakan di sini. Suatu saat di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngendikan. Karena beliau orang tauhid ngendikan la ajwa wala diarofat. Orang penyakit menular, orang takhayul, orang Wong Yahudi seneng. Mereka Muhammad itu nak ketok goblok itu seneng. Ana untuk kudikan, dicecero untuk waras. Jadi waras malah apa? Kudikan. Orang Yahudi seneng karena ingin mempermalukan teori ini Kanjeng Nabi nak orang penyakit menular. Nabi diundang. Ya Muhammad, kowe jare ora penyakit menular. Iki untuk kudikan. Tak jejel untuk waras, sing waras dadi apa? Kudikan. Berarti penyakit ora menular. Kanjeng Nabi tak. Aku sing tak bakas ora sing kedua, iki lho ketularan sapa? Sing pertama iki lho. Paman akal Allah. Ya ora ora mata iki. Ini kecerdasan. Ternyata Nabi enggak menyoal yang kedua, tapi napa? Lah iya, sing kedua iki ketularan sing pertama. Sing pertama ketularan sapa? Terus pinter ae Muhammad. Ana kula balik matur iki mriki. Santri itu kesalahannya termasuk kesalahannya. Amanahnya Nabi itu banyak yang mewarisi. Sidiknya Nabi banyak mewarisi. Tapi kalau fatonahnya Nabi itu jarang. Kecerdasan itu karena biasanya di pondok-pondok lebih diajarkan akhlak sama moral. Tapi kecerdasan itu tidak apa? Diajarkan. Padahal banyak Nabi itu menangnya berdebat sama orang kafir itu karena kecerdasan.
Makanya sampai ada ayat tul falillahil hujjatul. Ini kalau contohnya beberapa kecerdasan Nabi. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mensifati Tuhan itu ya benar, tapi cara argumentasi kurang meyakinkan. Ketika ditanya Namrud, lalu Tuhan kamu itu siapa kalau tidak menuhankan saya? Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan itu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Seperti Namrud mengambil dua tawanan, yang satu dibunuh, yang satu tetap hidup. Aku ora iso lak ngono. Lho iki tak pateni. Sing iki tetep urip. Nabi Ibrahim terganti. Fa inna wa ya'ti bisamsi minal masyriq fa tibiya minal maghrib. Ya nak aku ora mandi ngene, pangeranku iki. Sing ngakokno srengenge kok wetan untuk kulon. Nek pangeran saiki kok kulon wetan. Wah, itu ora iso lho. Minimal gak ngaku pangeran, mergo ora iso nglakokno srengenge dari barat ke arah apa? Sama, Nabi Musa juga punya kecerdasan. Nabi Musa mensifati Tuhan itu ya sudah benar, tapi tidak mematikan. Misalnya ketika ditanya Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa? Nabi Musa ya betul ini, jadi Rabbul Masyriqi wal Maghrib, yang menuhani arah timur dan arah barat. Dari Fir'aun, aku sering melaku-melaku. Sarahku melaku ngetan di pengirannya aku, nak melaku ambil pengirannya aku. Ma'alim tilakum min ilahin wairi, aku melaku sering. Nabi Musa tidak benar. Itu aneh bumi, pengiranku yang langit. Fir'aun aku ngasal, hei Haman, dia itu piramida. Tak guna mata ini pengirannya apa? Musa. Ibnu Lisor salah ali abdul asbab bersamawati fa'atolia ila ilahi Musa. Paling ke aku roh pengirannya apa? Cek gak mandi. Mereka muni pengirannya langit malah cincang. Malah bapak bangun piramida yang dhuwur apa bangun cincang pengirannya itu. Musa akhirnya ngambil virus pamukan. Saya mengirani doang. Ambil itu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Saya mengirani doang lan mengirani buyutum. Sifat ini nampak sederhana karena hanya menyebut dah buyut. Tapi sakalaya pengawal Fir'aun malah jadi iman. Iya, nak Fir'aun pangeran baik agak jadi pangeran, tapi pangeran ada lahir. Jadi itu kata biasa tapi menohok betul. Sehingga saat itu banyak pengawal Fir'aun yang diam-diam apa? Iman. Mergo nak Fir'aun pangeran, buyutnya ada dua apa? Karena Tuhan lahir kemudian. Jadi kelihatannya sederhana, tapi punya kecerdasan yang mematikan, malah matinya Fir'aun kalah malah. Hukum warabbu abaikumul awal. Ya anak ngono pangeranku sing pangeran itu begitu langsung sok gitu. Fir'aun langsung apa? Ya ini kecerdasan yang hilang di pesantren. Memang nggak diajarkan. Padahal kalau di kitab Edkon di beberapa kitab kita baca dalil Quran itu dibabkan. Ulama dulu itu bahkan punya bab khusus menerangkan dialeknya Quran yang terkait kecerdasan. Nah, saya kan diajari amanah untuk koperasi ini tidak bocor paham. Ya bener tapi rada ngawur. Ya itu memang penting, amanah ya penting. Fisik ini apa? Penting. Tapi fatona juga sangat penting. Karena selama ini yang menjadi